Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada. Dan juga kepada seluruh umat Kristen dimanapun Anda berada, karena khotbah pengajaran hari ini tepat sekali untuk Anda. Hari ini adalah sesi lanjutan minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu saya sudah mengupas tentang konsep keselamatan. Karena kita sebagai manusia suatu hari pasti meninggal. Kita membutuhkan keselamatan, dan untuk memperoleh keselamatan pasti ada konsep yang menentukan apa yang harus kita lakukan untuk kita memperoleh keselamatan. Sebelum kita membahas pelajaran ini, kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin, karena sangat-sangat penting Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Kami sudah belajar pada minggu yang lalu tentang konsep keselamatan agama-agama umumnya. Apakah semua agama itu menyelamatkan? Dan kami sudah menemukan jawaban solusinya pada minggu yang lalu. Hari ini kami akan menyorot internal khususnya di kalangan Kristen. Apakah kami setelah menjadi umat Kristen, keselamatan kami sudah pasti dan terjamin? Pelajaran hari ini akan menyingkapkan kebenaran itu. Karena itu berikan hati kami seorang murid yang mau duduk diam, rendah hati, dan haus untuk menerima pengajaran-pengajaran. Walaupun hamba tahu mungkin pelajaran hari ini akan menimbulkan gejolak, akan menimbulkan kontroversi, namun keputusan kembali pada masing-masing pribadi yang mendengarkan pengajaran ini. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan menyingkapkan, menuntun mereka menemukan kebenaran. Demikian doa permohonan kami, dan kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema yang saya kupas pada saat ini adalah tentang konsep keselamatan, dan judulnya adalah apakah semua umat Kristen pasti selamat? Dari judulnya saja sudah menjadi satu tantangan bagi kita. Benar nggak sih Anda yakin diselamatkan? Karena ketika berbicara keyakinan, saya ingin katakan kepada Anda, semua agama di dunia ini pasti yakin mereka selamat. Kalau begitu, apa bedanya Anda orang Kristen dengan mereka? Mungkin Anda berkata, lah saya kan sudah percaya Yesus. Nah masalahnya kitab suci mereka tidak mengajarkan tentang Yesus. Satu-satunya juru selamat. Mereka ikuti kitab suci mereka. Nah Anda yakin Yesus adalah juru selamat karena Anda ikut kitab suci Anda. Oke lah. Pertanyaan, apakah semua agama menyelamatkan? Sudah saya kupas pada sesi yang lalu. Karena itu bagi Bapak Ibu yang belum sempat, silakan link kembali pelajaran tersebut, karena itu sangat penting supaya nyambung ke pelajaran hari ini. Nah, hari ini secara khusus saya akan mengupas di kalangan internal umat Kristen. Apakah engkau setelah menjadi umat Kristen, keselamatanmu sudah pasti terjamin? Lihat kembali layar yang saya pernah munculkan pada sesi yang lalu. Secara prinsip, di dunia ini ada 3 kelompok keyakinan. Ya, 3 kelompok keyakinan. Kita lihat ketiganya. Kelompok pertama adalah tidak memiliki agama, yang hari ini kita sebut ateis. Dan kelompok yang kedua adalah non-Kristen. Dan kelompok yang ketiga adalah Kristen. Saya memberikan pembagian 3 kelompok ini karena dalam posisi saya sebagai umat Kristen dan posisi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Oke, kita lihat. Kelompok ateis atau yang tidak punya agama, apakah selamat? Dan yang non-Kristen apakah selamat? Bapak Ibu yang saya kasih. Non-Kristen dan juga umat Kristen. Ini adalah 2 kelompok yang percaya adanya Tuhan, kelompok yang percaya adanya sorga dan neraka, kelompok yang percaya adanya penghakiman. Baik non-Kristen maupun non-Kristen. Tapi persoalannya, tiba-tiba di tengah-tengah itu muncul satu kelompok lagi yang disebut dengan kelompok ateis. Artinya, mereka tidak ke kiri,
tidak ke kanan. Mereka punya prinsip, punya pandangan sendiri bahwa Allah itu tidak ada. Nah, kalau Allah itu tidak ada, berarti sorga neraka itu tidak ada. Nah, karena sorga neraka tidak ada, maka berarti penghakiman itu tidak ada. Ternyata konsep ateis itu sudah dicatatkan di dalam Alkitab. Ribuan yang tahun yang lalu, Raja Daud mengatakan di Mazmur 10 ayat 4, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Perhatikan, itulah seluruh pikirannya, seluruh isi otaknya ketika berbicara tentang keyakinan. Mereka berkata bahwa Allah tidak ada. Konsep ini nggak mudah dijelaskan. Satu kali, saya waktu pelayanan di Banjarmasin, saya ketemu sama satu orang ateis dari RRC. Dia tinggal ke Kalimantan, walaupun statusnya masih warga negara China, tapi dia menikah sama orang Banjarmasin. Karena dia kerja di perkayuan. Okay? Nah, orangnya nggak jahat, baik. Istrinya ke gereja, anaknya ke gereja, dia yang antar jemput tiap hari. Suatu hari istrinya minta saya, Pak Pendeta, coba tolong injili suami saya. Orangnya baik. Dan secara finansial dia sangat bertanggung jawab. Hubungan dia dengan karyawan juga baik. Karena orang ini punya kedudukan cukup penting di perusahaan itu. Tapi sayang dia tidak percaya Tuhan. Maka karena istrinya minta, lalu saya suatu hari main ke rumahnya. Saya tidak langsung memberitakan Injil, tapi membangun jembatan dulu. Walaupun di gereja itu dia memang seringkali ngantar istri, jemput anak istri ke gereja, tapi hanya say hello aja. Saya lambaikan tangan, ya sudah dia pergi lagi. Nggak ada waktu secara intensif untuk menginjili dia. Waktu saya datang ke rumahnya, ya ngobrol-ngobrol, diundang makan, ya sudah persahabatan dulu. Nah, setelah beberapa kali, kemudian mulailah saya masuk. Mulailah memberitakan tentang Injil. Waktu saya cerita, lalu dia berkata, Pak Nathan, Pak Pendeta, saya bukan nggak mau percaya Tuhan. Dan saya juga nggak larang anak istri saya ke gereja. Tapi masalahnya itu adalah dari kecil saya itu sudah ditanamkan bahwa Allah itu nggak ada. Untuk bisa sukses, engkau harus bekerja keras. Yang penting jangan berbuat jahat kepada orang lain. Engkau sudah jadi manusia. Karena itulah, menurut saya, bagaimana Bapak jelaskan kepada saya Tuhan itu ada? Karena di otak saya sudah ditanamkan. Tuhan itu enggak ada. Begini saja. Nah, kemudian kan saya sudah jelaskan kan. Jelaskan bahwa manusia itu punya dosa dan sebagainya. Lalu dia berkata, Pak Pendeta buktikan dosa saya apa? Masalahnya adalah orang itu baik. Baik. Enggak ada pelanggaran hukum. Hubungan dengan masyarakat baik. Hubungan keluarga baik. Jadi dosanya di mana? Nah, kebetulan dia lulusan insinyur. Lalu saya minta, Pak, boleh nggak minta selembar kertas putih dan bolpen? Dia awalnya bingung mau ngapain. Ya udah, dia kasihkan nih. Dari kantor dikeluarkan kertas dan bolpen. Lalu saya minta, boleh nggak Pak? Kebetulan kertas yang dia kasihkan saat itu ukuran F4. Jadi cukup panjang. Saya minta dia membuat sebuah garis. Coba Bapak buat garis dari ujung kertas ini ke ujung kertasnya. Wah, cepat sekali. Ambil pohon set. Begitu saya lihat, lurus banget. Lurus. Setelah itu saya minta penggaris. Nah, setelah itu saya ukur kiri, kanan, atas, bawah. Lalu dicocokkan di bawah penggaris. Baru ketahuan bengkoknya. Jadi kalau kita melihat, lurus. Tapi setelah dicocokkan dengan penggaris, diukur kiri, kanan, atas, bawah. Baru kelihatan nggak lurus. Artinya apa? Dalam pandangan masing-masing dia orang benar. Okay? Tapi ketika dicocokkan dengan firman Tuhan, semua manusia berdosa. Nah, langsung cepat-cepat saya kutip satu ayat. Semua manusia di dunia berdosa. Nah, anggapan Bapak tidak punya dosa. Nah, ini firman Alkitab itu anggap saja penggaris. Setelah saya cocokkan, baru menunjukkan semua manusia punya dosa. Setelah itu dia merenung. Nah, akhirnya dia lalu keluarkan satu pertanyaan. Begini saja Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta bisa menjawab pertanyaan saya, nanti sekali-kalilah boleh saya duduk dengar pendeta khotbah. Pertanyaan itu begini. Pak Pendeta percaya Allah itu maha kuasa? Saya berkata, oh iya, dia maha kuasa. Oke, pertanyaan begini.
Apakah Allah sanggup menciptakan sebuah batu besar? Nah, karena saking besarnya dan saking beratnya batu yang diciptakan Allah itu, sampai Allah sendiri tidak sanggup angkat. Setelah saya dapat pertanyaan itu, mabok juga. Menjawab ini salah, jawab itu salah. Artinya, kalau saya katakan Allah sanggup menciptakan batu besar itu, berarti Allah nggak maha kuasa. Setelah ciptakan, dia nggak sanggup angkat. Nah, kira-kira Anda jawabnya bagaimana? Bapak Ibu, Allah sanggup nggak menciptakan batu besar? Pasti sanggup kan? Berarti Allah nggak maha kuasa. Karena setelah ciptakan dia tidak sanggup angkat. Nah, ini repotnya. Jadi otak orang ateis itu nggak percaya pada Tuhan. Okay? Nah, karena tidak percaya Tuhan, maka mereka yakin tidak ada penghakiman. Tidak ada sorga, tidak ada neraka. Karena tidak percaya ada penghakiman, berarti tidak ada tuntutan atas kehidupannya. Makanya itulah kelompok ateis. Okay? Karena itu, ketika berbicara keselamatan, ateis selesai. Mereka nggak akan selamat. Karena nggak percaya ada sorga, nggak percaya ada neraka. Gimana selamatnya? Karena untuk selamat, engkau harus percaya pada Allah. Nah, tinggal kelompok non-Kristen dan kelompok Kristen. Bagaimana konsep keselamatan non-Kristen dan Kristen? Nah, yang non-Kristen sudah saya jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu. Saya akan ulang sedikit saja. Ya, kita lihat. Apakah umat-umat agama non-Kristen tidak yakin mereka selamat? Apapun agamanya. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka selamat kan? Pasti yakin. Pasti yakin. Karena faktanya semua agama di dunia ini berkembang pesat. Ada umatnya. Kalau mereka tidak yakin bahwa agama mereka menyelamatkan mereka, agama mereka tidak bisa membawa mereka ke surga, mereka sudah tinggalkan agama mereka, lalu pindah dan cari agama yang menurut mereka menjanjikan keselamatan. Faktanya mereka tetap bertahan di agama mereka masing-masing. Berarti mereka yakin mereka selamat di agama itu sampai mereka meninggal di agama itu. Dikuburkan, ditangani oleh agama itu. Oke? Karena itu mereka yakin selamat. Tapi ketika dihadapkan dengan ayat kitab suci ini, masalah dengan keselamatan mereka. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selesai. Yesus dengan sangat tegas mengatakan, tidak seorang pun yang datang kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Masih adakah juru selamat lain? Masih adakah penghubung antara Allah dengan manusia? Karena itulah di 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, Paulus katakan, Allah itu Esa. Maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Artinya, jika Allah itu hanya satu, maka Allah hanya menyediakan satu juru selamat, satu penghubung. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, pendiri agama boleh banyak, rohaniwan boleh banyak, tapi mereka bukan juru selamat. Nabi Rasul harus punya tugas memperkenalkan Allah yang benar dan memperkenalkan juru selamat yang sesungguhnya. Itu tugas para nabi dan para rasul. Lalu ayat yang selanjutnya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Perhatikan, tidak ada di dalam siapapun juga. Berarti tidak ada satu pun nabi, rasul, tokoh, pendiri agama rohaniwan yang bisa menjadi juru selamat. Karena untuk bisa menjadi juru selamat, dia harus rela mati menumpahkan darahnya. Karena hanya darah itulah yang bisa menyelesaikan dosa manusia. Karena itu, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia selain nama Yesus Kristus. Artinya, di non-Kristen, keselamatan mereka menjadi satu tanda tanya besar. Oke, selesai ya. Lalu yang akan saya kupas hari ini adalah, kita lihat konsep di sini, yang ateis yang tidak percaya Allah selesai. Lalu yang non-Kristen, ini juga masalah besar. Oke. Kalau Anda ingin benar-benar memperoleh keselamatan, cari juru selamat, percaya kepada Yesus Kristus. Lalu yang menjadi persoalan kita sekarang adalah Kristen. Apakah dengan hanya percaya kepada Yesus Kristus saja berarti keselamatan Anda sudah terjamin? Wahai para pendeta, umat Kristen dimanapun Anda berada,
Coba kita renungkan, betulkah hanya percaya kepada Yesus saja keselamatan kita terjamin? Hari ini kita akan coba buka, kita akan coba bongkar. Walaupun maaf kata, setelah Anda mendengarkan pengajaran hari ini, iman Anda akan goncang. Anda mungkin akan marah kepada saya. Ya, itu hak Anda. Dan saya juga punya hak untuk menyingkapkan apa yang ada di Alkitab. Anda mau terima atau tidak? Anda anggap kontroversi atau tidak, Anda anggap terlalu ekstrim atau tidak, itu keputusan masing-masing. Karena yang namanya agama adalah hak asasi manusia. Penafsiran-penafsiran terhadap Alkitab juga adalah hak setiap orang. Karena itu perlu kita renungkan. Apakah engkau benar-benar yakin diselamatkan? Pasti Anda akan berkata, yakinlah, saya kan sudah percaya Yesus. Bapak Ibu, yakin saya sudah percaya Yesus. Betulkah hanya sekedar percaya Yesus itu pasti sudah diselamatkan? Itu menjadi tantangan iman. Jangan main-main dengan keselamatan. Karena Anda hanya punya satu nyawa. Nggak ada nyawa cadangan. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Anda hanya punya satu nyawa. Setelah mati kita akan dihakimi. Jangan bermain dengan keselamatan. Karena ketika engkau gagal masuk ke sorga, berarti Anda masuk ke neraka. Jangan bermain. Tidak ada kesempatan kedua. Pergunakan kesempatan itu. Benar-benar yakin dan cari keselamatan. Apa yang tertulis di dalam kitab suci. Sekarang kita coba analisa pandangan mayoritas hamba Tuhan dan umat Kristen tentang keyakinan mereka akan keselamatan. Bagaimana pemahaman mereka? Saya ingin dikatakan secara umum. Okay? Secara umum mereka pasti yakin mereka diselamatkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang Anda lihat di sini? Kotak hitam. Peti mayat. Suatu hari kita pasti ketemu kotak ini. Anda tidak usah mencari dia. Dia yang akan cari Anda. Dia yang akan cari saya. Yang akan cari Anda. Artinya kita semua akan masuk ke kotak ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kotak ini, kita harus persiapkan keselamatan kita. Sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir ini. Karena yang namanya kematian kita nggak bisa prediksi. Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu, tidak seorang pun yang mengetahui waktunya. Waktu apa? Waktu kematian. Karena yang namanya kematian bisa terjadi secara tiba-tiba. Bisa karena penyakit serangan jantung. Makanya penyakit serangan jantung masih dikenal dengan istilah silent killer. Pembunuh yang sunyi senyap. Setiap saat kita bisa meninggal. Atau karena kecelakaan. Atau karena musibah, bencana alam. Atau dibunuh orang. Kita nggak tahu. Karena itu, untuk kehidupan Anda boleh planning 1000 tahun lagi. Seperti syair dari Khairil Anwar. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi untuk keselamatan, Anda harus menganggap hidupmu tinggal besok. Supaya kita benar-benar persiapkan. Sehingga setiap saat kita mau berangkat, kita sudah tenang. Istilahnya, sebelum berangkat ke luar negeri, siapkan paspor, siapkan visamu. Jangan sampai besok mau berangkat, Anda belum punya paspor. Anda nggak bisa berangkat walaupun Anda sudah beli tiket. Oke? Apa sih yang mendasari keyakinan Anda bahwa Anda pasti diselamatkan? Karena ketika saya tanya semua agama, mereka katakan yakin mereka selamat. Oke, urusan mereka. Lalu ketika saya tanya kepada orang Kristen, apakah Anda yakin Anda selamat? Anda pasti yakin. Apalagi kalau Anda aktif ke gereja. Dasarnya itu apa? Kita lihat. Dasar keyakinan bahwa Anda selamat adalah, saya kan sudah percaya Tuhan Yesus. Bukankah Yesus satu-satunya juru selamat? Saya kan tekun berdoa kepada Allah. Saya berdoa.
Setiap hari 1 jam. Oke. Saya kan tekun beribadah. Nggak pernah absen, Pak Pendeta. Hari libur aja saya ke gereja. Gereja libur, gue tetap datang ke gereja, doa, selesai itu saya pulang ke rumah. Waduh, kalau urusan ibadah, kalender 7 hari, dia datang ke gereja 8 hari. Wah, luar biasa. Kemudian, saya kan mengasihi manusia seperti ajaran Tuhan. Dan saya juga mengasihi Tuhan Yesus. Jadi, ajaran utama dalam Alkitab sudah saya jalankan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya sudah jalankan Alkitab. Kemudian saya aktif melayani. Saya pendeta loh. Saya pengurus gereja loh. Saya penginjil loh. Saya song leader loh. Saya pemain musik loh. Semuanya aktif melayani. Kemudian saya memiliki talenta besar. Bisa ini, bisa itu. Saya doakan orang langsung sembuh. Saya bisa usir setan. Bisa menyembuhkan penyakit. Dan berbagai macam alasan-alasan lainnya. Alasan-alasan lainnya. Kalau kita lihat di sini. Yakin nggak? Selamat. Saya katakan. Anda pasti yakin. Jika Anda mempunyai kriteria ini, saya yakin Anda pasti yakin bahwa Anda selamat. Betul? Tapi tunggu dulu. Itu keyakinan Anda. Betul? Pertanyaan penting yang patut kita renungkan adalah, apakah cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal? Maka Anda sudah pasti diselamatkan? Pasti diselamatkan? Sebab mayoritas hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi gereja mengajarkan hal seperti itu. Percaya Yesus saja. Dengan mulutmu engkau mengaku dibenarkan. Dengan hatimu engkau percaya akan diselamatkan. Cukup beriman saja, selamat. Tapi tunggu dulu, kita lihat jawaban Tuhan Yesus di Matius 7 ayat yang ke-21. Oke, kita lihat Matius 7 ayat yang ke-21. Ini jawaban Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, masalah kan? Ternyata kekristenan itu tidak otomatis membuat kita masuk sorga. Karena sudah sangat jelas Yesus katakan di kalimat pertama, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk sorga. Berarti percaya Yesus tidak otomatis engkau juga sudah terjamin keselamatannya. Kalau Anda baca sampai ke ayat yang ke-23, itu lebih mengerikan. Ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan macam-macam penyakit demi namamu juga? Artinya, mereka yang berseru kepada Tuhan di ayat 22 itu bukan jemaat biasa lagi. Tapi jemaat yang aktif dalam pelayanan. Dan bukan hanya jemaat aktif, tapi mungkin mereka sudah menjadi pendeta-pendeta. Dan bukan hanya pendeta biasa, tapi pendeta yang punya karunia. Bisa usir setan. Anda bisa usir setan? Jangan-jangan setan yang usir Anda. Anda bisa sembuhkan macam-macam penyakit. Bisa bernubuat. Dan mereka bisa loh. Ayat 22. Karena itu kalau Anda yang tidak bisa melakukan tanda heran dan mujizat, yakin 100% Anda diselamatkan karena Anda percaya Yesus, mereka yakin 1000%. Kalau Anda 100%, mereka 1000%. Masa gua yang bisa lakukan tanda heran mujizat nggak masuk surga? Yang benar aja dong. Betul? Tapi di ayat yang ke-23 di Matius 7, Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Selesai. Oke, selesai. Ternyata mereka yang aktif berseru kepada Tuhan, yang bisa memiliki talenta besar, usir setan, sembuhkan penyakit, bernubuat, enggak selamat. Karena di kalimat pertama di ayat yang ke-23 itu sangat-sangat penting. Pada waktu itulah aku berterus terang. Artinya hari ini Tuhan tidak berterus terang. Kalau hari ini Tuhan berterus terang, enak. Surga penuh, neraka kosong. Ketika engkau salah masuk agama, lalu Tuhan Yesus berterus terang. Hei,
Nathan, agama yang kau masuki bukan yang aku dirikan, aku akan pindah agama yang selanjutnya. Nanti datang lagi firman Tuhan Yesus. Nathan, agama yang kau masuki belum sesuai dengan kehendakku. Saya pindah lagi ke agama sampai saya masuk agama Kristen. Langsung ketika masuk agama Kristen, muncul masalah yang kedua. Di agama Kristen, Alkitabnya sama, kitab sucinya sama, tapi memunculkan ajaran berbeda-beda. Mana yang benar? Ajaran mana yang sesuai Alkitab? Saya masuk ke gereja A. Kalau Tuhan berterus terang, Nathan, gereja A yang kau masuki belum sesuai dengan firmanku. Lalu saya pindah ke gereja B. Gereja B setelah saya ibadah beberapa bulan, firman Tuhan datang lagi tengah malam. Nathan, gereja yang kau ikuti belum sesuai Alkitab. Saya akan pindah lagi, tapi saya akan pindah sampai kapan? Karena di dunia ada ribuan denominasi gereja. Oke lah di Indonesia aja. 326 sinode gereja yang tercatat di Bimas Kristen. 326 sinode. Sampai kapan saya akan temukan sinode mana yang ajaran sesuai Alkitab? Karena itu, kalau Tuhan berterus terang sekarang enak. Tapi masalahnya Tuhan baru berterus terang pada waktu penghakiman. Pada waktu itulah aku berterus terang, terlambat sudah. Makanya hari ini, siap kita bongkar, siap kita buka-bukaan, kita akan lihat. Kalimat selanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalimat kedua ini menegaskan Tuhan Yesus bahwa untuk memperoleh keselamatan ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Lantas, apa saja kehendak Allah yang ada hubungan dengan keselamatan? Jadi artinya tidak cukup percaya Yesus saja. Jadi percaya Yesus dengan percaya Alkitab dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan ketaatan. Ibaratnya Anda sakit, Anda ke dokter. Yang menyembuhkan Anda itu bukan dokter. Nah setelah Anda datang ke dokter, cek sini, cek sana, diagnosa, lalu keluar resep obat. Lalu Anda berkata, Dok, gua nggak butuh resep ini. Gua hanya percaya sama you. Gua nggak percaya resep. Kan aneh. Masalah, betul? Yang menyembuhkan bukan dokternya. Tapi Anda tidak bisa dapat resep kalau tidak ke dokter. Jadi dokter sama resep nggak bisa dipisahkan. Dan sama juga kitab suci sama Tuhan Yesus nggak bisa dipisahkan. Dokter adalah Tuhan Yesus. Resep obat itu adalah firman Tuhan. Dan ketika resep obat Anda kutak-katik, katakanlah Anda sakit jantung. Lalu keluarlah resep obat 2 kali 3. Artinya setiap kali sehari makan 3 kali dan setiap kali 2 butir. Atau 3 kali 2. Oke, 3 kali 2. Lalu Anda kepingin cepat sembuh. Anda ubah itu resep dokter 3 kali 5. Anda bukan sembuh, tapi Anda akan sembuh selamanya. Dan dapat karangan bunga dengan tulisan RIP. Jantungmu tidak kuat menerima 15 butir obat dalam 1 hari. Karena resep dokter 3 kali 2, 6 butir. Tapi Anda sikat jadi 15 butir, mati. Jika resep obat saja nggak boleh diubah di kotak-katik, bagaimana dengan firman Tuhan? Karena itu kita coba bahas lebih tajam hari ini. Adanya syarat untuk memperoleh keselamatan juga pernah ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada seorang pemuda yang kaya. Dia kaya, dia sudah nikmati kehidupan di dunia. Dan dia berharap setelah mati masuk surga. Maka dia datang kepada Yesus bertanya tentang keselamatan. Konsep keselamatan. Kita lihat dan Tuhan Yesus menitik beratkan ketaatan merupakan syarat untuk memperoleh keselamatan. Perhatikan kata ketaatan dan keselamatan. Kita lihat dulu dialog Yesus dengan dia. Ada Matius 19:16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya dia ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, ingin masuk surga. Lalu bagaimana dengan jawaban Yesus? Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Rupanya anak muda ini waktu datang kepada Yesus, dia sudah punya konsep keselamatan. Konsep dia apa? Cukup berbuat baik. Saya banyak berbuat baik-baik, saya banyak beramal, kebetulan saya kaya, saya banyak memberikan sembako, banyak menolong orang-orang miskin, saya yakin akan masuk surga. Tapi setelah itu dia berpikir, sampai kapan saya akan membagikan duitku? Lama-lama habis juga. Maka dia datanglah kepada Yesus.
Perbuatan baik apakah yang harus kau buat untuk memperoleh hidup kekal? Jawaban Yesus adalah turuti segala perintah Allah. Artinya, engkau ingin masuk surga? Taati firman Tuhan. Jalankan perintah Tuhan. Itu saja. Dari sini kita belajar satu hal, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga harus taat pada kitab suci. Tapi persoalannya perintah Allah yang mana yang ada di Alkitab yang berkaitan dengan keselamatan. Karena ayat-ayat Alkitab itu banyak sekali. Namun tidak semua berhubungan dengan keselamatan. Anda tahu berapa banyak ayat di Alkitab kita? Kitab suci kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru terdiri dari 66 kitab. Dan terdiri dari 1189 pasal. Dan kalau ayatnya 31.171 ayat. Bayangkan Bapak Ibu, jika setiap perintah Tuhan, setiap ayat Alkitab berhubungan dengan keselamatan. Ada 31.000 ayat yang berhubungan dengan keselamatan. Apa sanggup kita lakukan? Makanya turuti segala perintah Allah. Berarti 31.000 ayat berhubungan dengan keselamatan. Betul nggak? Seharusnya kan? Karena itulah kita akan coba analisa ayat-ayat apa, perintah apa, doktrin apa yang berhubungan dengan keselamatan. Supaya lebih sempit. Karena setelah anak muda itu mendengar perkataan Yesus di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-18, dia juga bingung. Dia ingin lebih tahu jelas perintah yang mana. Nah, setelah itu Yesus memberikan jawaban. Oke, kita nggak usah kupas dulu itu. Kita akan lihat di sini. Karena itu, dalam kebingungan pemuda kaya itu bertanya kepada Yesus tentang keselamatan. Ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Padahal dia saat itu masih berkonteks dalam kitab suci perjanjian lama. Perjanjian baru belum ditulis. Dan di perjanjian lama sudah tebal. Oke? Apalagi perjanjian baru ditambah 27 kitab lebih tebal lagi. Seharusnya pertanyaan anak muda itu juga menjadi pertanyaan untuk kita. Perintah mana? Ayat apa? Doktrin atau pengajaran apa yang ada hubungan dengan keselamatan? Berarti nggak semua ayat berhubungan dengan keselamatan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda melihat lebih tajam, lebih fokus, lebih kritis lagi hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Setelah bertahun-tahun saya pelajari perintah apa saja yang ada hubungan dengan keselamatan, saya mendapati ada 5 ajaran utama, 5 ajaran penting yang ada hubungan dengan keselamatan. Ternyata kelima ajaran itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan diteruskan diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus di gereja awal. Berarti ajaran gereja awal itu yang menentukan keselamatan. Saat itu belum ada gereja macam-macam, belum ada sinode macam-macam. Ketika Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, gereja rasul-rasul berdiri. Gereja awal, gereja mula-mula. Oke? Nah, seharusnya ajaran gereja mula-mula inilah ajaran yang mesti murni, yang bisa menyelamatkan. Cukup mereka jalankan itu, keselamatan mereka sudah terjamin. Tapi apakah hari ini gereja-gereja sekarang ajarannya masih sama dengan gereja mula-mula? Gereja awal yang menentukan keselamatan? Nah, hari ini saya mengajak Anda, bukan doktrin saya, bukan ajaran gereja saya akan perkenalkan ajaran gereja mula-mula yang ternyata ada 5 ajaran utama dan semuanya itu ada hubungannya dengan keselamatan. Apa saja? Kita lihat 5 doktrin utama gereja awal. Yang pertama, baptisan air. Yang kedua, perjamuan kudus. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, pembasuhan kaki. Yang kelima, menguduskan hari Sabat. Ya, 5 ajaran utama gereja awal. Nah, apakah hari ini gereja-gereja masih menjalankan kelima doktrin yang ada hubungan dengan keselamatan? Doktrin pertama sampai ketiga, baptisan air, perjamuan kudus, Roh Kudus. Masih diajarkan dan masih dijalankan oleh gereja-gereja.
Masalahnya adalah, apakah ajaran baptisan perjamuan kudus, Roh Kudusnya masih sama nggak dengan gereja awal? Nah, itu yang perlu kita analisa ulang. Karena menurut saya sudah beda jauh. Sudah beda jauh. Baptisannya sudah beda dengan rasul-rasul. Perjamuan kudus beda dengan rasul-rasul. Roh Kudusnya otomatis juga beda. Bukan Roh Kudus di hari Pentakosta yang turun dan ada di dalam gereja tersebut. Karena Roh Kudus dengan ajaran itu nggak bisa dipisahkan. Karena Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Ketika ajaran kita menyimpan dari Alkitab, Roh Kudus nggak mungkin turun di sana. Kalau Roh Kudus masih turun di sana, tentu bukan roh yang dari Tuhan lagi. Makanya Rasul Yohanes pakal dunia roh. Di 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama dia berkata, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Artinya, jika sebuah gereja sudah menyimpan dari Alkitab, masih ada Roh Kudus yang bekerja di sana, ada kemungkinan bukan Roh Kudus yang asli. Harus diuji ulang. Harus diuji ulang. Karena iblis juga jago. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Okay. Iblis bisa menyamar malaikat terang. Dan salah satu yang bisa disamarkan oleh iblis adalah Roh Kudus. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Silakan cek kembali. Dia bisa menyamar sebagai Yesus yang lain. Dia bisa menyamar sebagai Roh Kudus yang lain. Karena itu, koreksi ulang. Masih sama nggak dengan ajaran rasul-rasul? Lalu, pembasuhan kaki dan hari Sabat. Nah, ini 2 sudah hilang. Okay. Sudah hilang dari mayoritas sinode-sinode gereja. Padahal itu ada hubungan dengan keselamatan. Oke. Saya ingin membahas lebih tajam sedikit. Tapi nggak mungkin keseluruhan Bapak Ibu. Karena untuk membahas 5 doktrin ini, saya membutuhkan puluhan jam. Oke? Karena itu, saya hanya memberikan garis besar atau poin-poin penting bahwa ini benar ada hubungan dengan keselamatan. Oke? Kita lihat. Padahal kelima doktrin yang diajarkan Tuhan Yesus yang kemudian diteruskan oleh para rasul di gereja awal, semuanya itu ada hubungan dengan keselamatan. Kita lihat yang pertama. Baptisan air. Baptisan air ada hubungan dengan keselamatan. Walaupun mungkin banyak pendeta, banyak gereja yang tidak percaya bahwa baptisan ada hubungan dengan keselamatan, ya itu urusan masing-masing. Saya hanya menunjukkan beberapa ayat bahwa baptisan ada hubungan dengan keselamatan. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Artinya, kalau engkau hanya percaya kepada Yesus saja tidak mau dibaptis, belum tentu Anda bisa diselamatkan. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan perintah untuk melakukan memberitakan Injil di Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dibaptis untuk diselamatkan. Okay. Lalu kita lihat perkataan Rasul Petrus. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, baptisan bukan untuk membersihkan jasmani kita, tapi membersihkan bagian dalam. Berarti baptisan punya khasiat untuk membersihkan bagian dalam. Kalau membersihkan bagian luar itu namanya mandi pakai sabun. Bersih di badan kita. Tapi yang di dalam itu hanya bisa dibasuh lewat baptisan. Nah dari sini berarti kita mengetahui baptisan punya khasiat menyelesaikan dosa kita. Mengapa baptisan ada hubungan dengan keselamatan? Anda tahu? Satu-satunya yang merintangi Anda masuk surga itu, Pak, Anda tahu nggak? Dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang bisa merintangi Anda yang ingin masuk surga. Pasangan hidupmu tidak bisa merintangi Anda kalau engkau ingin masuk surga. Makanya banyak pasangan, terutama yang wanita, ketika dia percaya Yesus, diceraikan oleh suaminya, dia tetap percaya Yesus. Karena pasanganmu tidak bisa merintangi engkau kalau engkau ingin benar-benar mencari keselamatan.
anakmu, bos di perusahaanmu, di kantormu, bahkan pemerintah sekalipun tidak akan bisa mencegah engkau kalau engkau ingin masuk surga. Berani mempertahankan iman engkau, berani tetap percaya pada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, engkau pertahankan imanmu. Okay? Tapi ada satu yang merintangi Anda masuk surga, yaitu dosa. Nah, dosa itu harus diselesaikan. Okay? Dosa itu harus diselesaikan karena satu-satunya faktor yang menyebabkan engkau tidak masuk surga adalah dosa. Dan dosa itu hanya bisa diselesaikan lewat baptisan. Berarti baptisan itu ada kuasa pengampunan dosa. Kita buktikan ayatnya. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan konsep penyelesaian dosa lewat baptisan sudah tegaskan, di baptisan Allah akan ampuni dosamu. Apakah Yohanes itu sembarang ngomong? Yesus aja datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Berarti Tuhan Yesus pun mengakui baptisan itu penting. Seharusnya Yesus nggak usah dibaptis. Maka waktu dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes nggak berani. Dan berkata, seharusnya engkau yang membaptis aku, bukan aku yang dibaptis engkau. Bapak Ibu yang saya kasih, baptisan punya kuasa mengampuni dosa. Lalu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus pun sama di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 ini, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Perhatikan ya, saya cetak merah dan di garis bawah, dibaptis untuk pengampunan dosamu. Artinya baptisan punya khasiat, punya kuasa mengampuni dosa. Makanya 3.000 orang dibaptis hari Pentakosta. Tapi dengan catatan, baptisanmu sudah harus sesuai Alkitab. Kalau baptisanmu keliru, apakah dosamu sudah diampuni? Nah, itu tantangan yang harus menjadi cari jawaban. Menurut saya ada masalah. Dan banyak masalah baptisan hari ini. Contoh sederhana. Banyak gereja melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, dibaptis. Nah, ada juga yang membaptisnya dengan gabungan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Konsep gabungan itu sama sekali nggak ada di Alkitab. Di Alkitab tuh hanya ada 2 konsep. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di Matius 28 ayat 19. Tapi tidak ada satu pun baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Semua baptisan itu dilakukan dalam nama Yesus Kristus atau Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena penekanan Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 banyak pendeta salah baca. Seharusnya Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama. Penekanan Tuhan Yesus itu nama. Nama siapa? Nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama, melainkan panggilan atau sebutan. Berarti Anda harus cari nama. Nama Bapa itu siapa? Dalam penjelasan saya, nama Bapa Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Makanya mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita lihat ayat lain. Waktu Paulus mau dibaptis. Kisah Rasul pasal 22 ayat 16. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Perhatikan yang saya catat merah, garis bawah, dibaptis dan dosa-dosamu disucikan. Ini perkataan Ananias, seorang pelayan Tuhan yang tinggal di kota Damsyik, dipertemukan dengan Saulus. Saat itu Saulus baru bertobat. Dan dia dorong, udah cepat beri dirimu dibaptis kan? Dia masih ragu-ragu. Karena menurut Saulus, konsep konsep penyelesaian dosa menurut perjanjian lama adalah korban-korban bakaran. Sedangkan ini kok diperkenalkan baptisan. Dari sini kita tahu baptisan mengampuni dosa. Lalu cara baptisan harus sesuai Alkitab. Caranya bagaimana? Sambil berseru kepada nama Tuhan. Berarti waktu baptisan dilangsungkan, nama Tuhan yang dimunculkan. Bukan sebutannya. Sedangkan Bapa, Anak, Roh Kudus itu sebutan. Nama Tuhan kita siapa? Yesus Kristus. Maka semua cara baptisan di Alkitab dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, secara garis besar, semua denominasi cara baptisan sudah saya munculkan di sini. Baptisan ada 4 poin. Cara, tempat, sebutan, sikap. Cara baptisan, percik selam bendera.
Kalau ada versi yang keempat saya masukkan di sini. Saya tahunya 3 versi yang berlaku saat ini. Lalu tempat baptisan. Ada yang melakukan di sungai, ada yang melakukan kolam, ada yang melakukan di laut. Dan yang melakukan di kolam lalu terbagi lagi, ada yang melakukan di kolam renang. Oke, di apartemen atau di kolam renang di Ancol atau di manalah kolam renang umum. Ada ini kolam gereja, jadi gerejanya dibuka sebuah bak air 2 kali 3 meter. Kalau ada baptisan diisi air, kalau nggak baptisan dikosongkan. Lalu ada yang berisi bak air. Anda boleh cari di YouTube, banyak baptisan yang dilakukan di bak kamar mandi. Kemudian sebutan dalam baptisan ada 2 di Alkitab, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kemudian satu lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu oleh gereja-gereja tertentu karena dalam kebingungan dia lihat ada 2 versi, lalu digabunglah menjadi satu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, konsep ini dijalankan di gereja Pantekosta maupun gereja GBI. Dan saya ingin katakan konsep gabungan itu sama sekali tidak ada di Alkitab. Kenapa bisa melakukan penggabungan? Kayaknya mereka bingung. Perintah Yesus dalam nama Bapa dan Roh Kudus, murid-murid melakukan dalam nama Tuhan Yesus. Gabung saja biar lengkap. Tapi ketika engkau lakukan penggabungan, engkau sudah melanggar firman Tuhan, menambahi firman Tuhan. Amsal pasal 35-6, ketika firman Tuhan ditambah, kemudian akan jadi masalah, Tuhan akan tegur. Lalu sikap. Ketika dibaptis, waktu diselam, apakah diselam ke depan, menyelam, menunduk, atau diselam ke telentang? Mayoritas gereja-gereja melakukan baptisan ditelentangkan, betul? Nah, apakah cara baptisan yang berbeda-beda ini oke saja, sah-sah saja? Mungkin Anda berkata, nggak apa-apa Pak Nathan, cara apapun nggak apa-apa, yang penting dibaptis. Itu menurut argumentasi Anda. Belum tentu menurut Alkitab. Karena apa? Cara mempengaruhi hasil, betul? Tadi saya katakan resep obat, cara minum obat menentukan hasil. Anda, kalau sudah dapat resep obat, dokter sudah takar nih untuk penyakit Anda. Kalau Anda ubah resep ini, Anda bermasalah. Betul nggak? Karena itu, apakah cara baptisan yang berbeda-beda itu di mata Tuhan oke-oke saja dan sah-sah saja? Rasul Paulus menjawabnya melalui kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang kelima. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Jika Tuhan itu hanya ada satu, mungkin nggak Tuhan yang satu ini akan memberikan macam-macam baptisan? Menurut saya tidak mungkin. Berarti Allah hanya mengakui satu macam baptisan. Lalu baptisan macam apa? Saya tidak bisa jelaskan di sini. Pasti ada sesi yang lain. Oke. Lalu yang kedua, perjamuan kudus. Perjamuan kudus ada hubungannya dengan keselamatan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Perhatikan, hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ada 2 khasiat dari perjamuan kudus. Hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Artinya, perjamuan kudus ada hubungannya dengan keselamatan. Hal itu ditegaskan Tuhan Yesus lebih jauh di ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti menunjukkan tubuh Tuhan. Saat itu Yesus pegang roti dan berkata, inilah tubuhku. Perjamuan kudus ada hubungan dengan keselamatan. Nah, jika perjamuan kudus itu ada hubungan dengan keselamatan, maka setiap kali ada perjamuan kudus seharusnya engkau datang terima tubuh dan darah Tuhan. Seharusnya. Karena itu kepada jemaat GCC, Jesus Christ Community, saya ingin tegaskan, upayakan. Setiap ada perjamuan kudus Anda hadir menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena perjamuan kudus ada hubungan dengan keselamatan. Apapun alasannya. Usahakan. Apalagi perjamuan kudus kita itu 2 bulan hanya 1 kali. 2 bulan hanya 1 kali. Masa 2 bulan Anda tidak bisa menyiapkan waktu Anda untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena menentukan keselamatan Anda. Jika perjamuan kudus ada hubungan dengan keselamatan. Nah, menjadi pertanyaan kita adalah, apakah roti dan anggur perjamuan yang Anda pakai sudah sesuai Alkitab belum? Dengan kata lain, nih.
Apakah dalam melakukan perjamuan kudus kita boleh sembarang memakai bahan perjamuan kudus? Artinya, mau pakai roti dan anggur dari bahan apa saja, model apa saja boleh. Karena sewaktu masa COVID, kan gereja-gereja nggak ada kebaktian kan. Gereja kami, GCC pun sempat tidak ada ibadah 2,5 tahun. Itulah awal mula saya mulai mengenal YouTube, Zoom, dan lain sebagainya. Karena nggak ada ibadah, kita harus pelihara jemaat. Nah, satu kali saya ikut ibadah Zoom di sebuah gereja, dan kebetulan hari itu ada perjamuan kudus. Nah, selesai khotbah, pendetanya berkata, Bapak Ibu, kita hari ini ada perjamuan kudus. Nah, sekarang saya berikan waktu 1 menit. Silakan lihat di meja ada apa. Kalau ada roti, pegang roti. Kalau ada singkong rebus pegang singkong rebus. Kalau ada pisang goreng, pegang. Kalau nggak ada sekarang, buka lemarimu. Di lemari es ada makanan apa, roti apa. Terserah Anda pegang, kita akan berdoa. Nah, setelah 1 menit lewat, lalu pendeta mulai berdoa. Berdoa tentang perjamuan kudus. Inilah tubuhmu dan sebagainya. Saya tuh nggak kebayang loh. Dari sorga Tuhan Yesus melihat, loh kok tubuhku jadi pisang goreng? Tubuhku jadi singkong? Kebayang nggak? Sembrononya. Nah, setelah itu lalu pendeta berkata lagi, Bapak Ibu, sekarang kita akan doakan darah Yesus. Apa yang ada di meja Bapak Ibu? Silakan ambil cepat. Kalau enggak ada, buka kembali kulkas Anda. Ada Fanta, Coca-Cola, Sprite, minuman apapun, kalengan, susu nggak apa-apa. Nah, kalau nggak ada di meja Anda Bapak-bapak ada kopi, ngapa? Kopi, teh. Kalau tidak ada sekarang, secepatnya ambil 1 gelas air putih. Karena kita akan doakan darah Yesus. Nah, setelah itu mulailah dia doa. Saya tuh nggak kebayang dari sorga Yesus melihat ke bumi. Loh kok darahku jadi hitam kelam? Karena yang dilihat Yesus kopi. Apakah boleh sembarang seperti itu? Mungkin Anda berkata, wah ini kan simbol tubuh dan darah Tuhan. Nggak apa-apa. Itu menurut Anda. Coba kita lihat. Masalahnya adalah bukan boleh atau tidak boleh. Masalahnya adalah Tuhan mengakui nggak? Roti adalah tubuhnya, anggur adalah darahnya. Kalau Tuhan akui ya silakan. Anda mau pakai kopi, mau pakai singkong, mau pakai apapun. Tapi saya belum temukan ada ayat Alkitab boleh pakai semua sembarangan. Nggak ada. Karena itu, renungkan. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah melakukan baptisan, pasti dia kasih cara. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah untuk melakukan perjamuan kudus, dia kasih cara. Bukan hanya kasih cara, dia kasih contoh. Baptisan, Yesus kasih contoh, dibaptis oleh Yohanes. Perjamuan kudus, dia kasih contoh. Sebelum dia ditangkap, disalibkan, malam terakhir dia adakan perjamuan kudus. Artinya ikuti contoh dan teladan Tuhan. Oke, karena itu. Apakah bahan perjamuan kudus ini sesuai dengan Alkitab? Kan sekarang semua gereja pakai metode ini kan, bahan ini kan. Apakah sesuai dengan Alkitab? Saya tidak kupas di sini, tapi nanti akan dikupas pada topik tersendiri. Dan sebenarnya sudah ada di dalam YouTube kami. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus ada hubungannya dengan keselamatan. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai milik atau kepunyaan Allah. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Perhatikan, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dijanjikan. Berarti semua orang bisa dapat Roh Kudus. Nah, Roh Kudus meterai. Meterai itu apa? Alat pengesahan, mensahkan Anda, mensahkan saya sebagai milik Tuhan. Nah, kalau kita sudah disahkan, berarti kita sudah dapat jaminan. Ibaratnya kalau saya mau ke luar negeri, saya sudah pegang paspor. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dimeteraikan untuk apa? Dimeteraikan, disahkan kita milik Allah. Berarti kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, Anda bukan milik Allah. Belum disahkan, belum dimeteraikan, belum dilegalkan. Artinya tidak ada gunanya Anda mengaku sebagai umat Tuhan.
Tidak ada gunanya engkau berseru Bapak, Bapak di sorga kalau Bapak di sorga tidak mengakui kita. Maka kembali lagi di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu, engkau harus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Okay? Karena itulah Rasul Paulus katakan dengan sangat tegas, Roma 8 ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan di sini. Kalau engkau tidak memiliki roh Kristus, Roh Kudus, jika Roh Kudus belum tinggal masuk di dalam Anda bukan milik Yesus. Karena Anda belum dimeteraikan. Nah, kalau Anda belum dimeteraikan, belum milik Kristus, apakah Anda bisa mendapatkan bagian keselamatan? Jangan main-main sama Roh Kudus. Karena itulah betapa pentingnya Roh Kudus. Maka saya sampai membuat satu sesi pelajaran khusus untuk Roh Kudus. 25 sesi. Supaya jemaat memahami Roh Kudus. Bagaimana dipenuhi Roh Kudus. Anda bisa melihat di YouTube kami. Lalu masalahnya adalah apa sih tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Karena semua gereja mengaku sudah dipenuhi Roh Kudus. Semua pendeta mengklaim dia dipimpin Roh Kudus, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaan saya adalah, apakah tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Apakah setelah waktu Roh Kudus masuk di dalam diri kita nggak ada gejala, nggak ada manifestasi apapun? Coba lakukan perbandingan. Roh jahat dengan Roh Kudus. Ketika roh jahat masuk ke dalam tubuh seseorang, Anda nggak melihat rohnya. Anda tahu dong orang kerasukan setan? Mungkin Anda pernah usir setan. Kenapa Anda bisa tahu setan masuk ke dalam tubuh itu? Roh jahat masuk tubuhnya karena ada gejala, ada manifestasi. Betul? Nah, masa Roh Kudus masuk ke tubuh seseorang nggak ada gejala apapun, nggak ada manifestasi? Pasti ada. Hanya bedanya roh jahat mengendalikan Anda, menguasai Anda. Sedangkan Roh Kudus tidak menguasai Anda, dia sepenuhnya tidak akan membuat Anda kehilangan kesadaran. Roh Kudus tertib, teratur. Oke, untuk Roh Kudus ada topiknya tersendiri. Lalu yang keempat, hari Sabat. Nah, hari Sabat ternyata ada hubungan dengan keselamatan, tapi sayang sekali sudah diabaikan oleh banyak gereja-gereja di dunia. Kita lihat kembali pertanyaan anak muda ini dengan Yesus. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya anak muda ini ingin hidup yang kekal. Yang sudah kita bahas di bagian awal. Nah, lalu Yesus menjawab, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turuti segala perintah Allah. Jadi ketika dia ingin masuk surga, Yesus hanya dikatakan, turuti segala perintah Allah. Tapi anak muda ini kaget. Alkitab suci begitu tebal, padahal masih perjanjian lama, begitu tebal, perintah yang mana? Oke? Karena itulah anak muda ini bertanya, perintah yang mana? Langsung Yesus arahkan ke 10 hukum Allah. Kita lihat jawaban Tuhan Yesus. Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh 10 hukum, jangan berzina 10 hukum, jangan mencuri 10 hukum, jangan mengucapkan saksi dusta 10 hukum, hormatilah ayahmu ibumu 10 hukum. Oke? Yesus ingin menekankan, taati 10 hukum Allah. Karena apa? 10 hukum Allah itu intisari dari Alkitab. Dan 10 hukum Allah itu intisarinya hanya 2. Mengasihi Allah, hukum 1 sampai hukum yang keempat. Mengasihi sesama manusia, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Nah, yang Yesus kutip adalah hukum mengasihi sesama manusia. Maka Yesus tegaskan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan berarti mengasihi Allah itu sudah nggak penting. Banyak pendeta, banyak umat Kristen berkata, yang penting kan kita sudah jalankan mengasihi sesama manusia, mengasihi Allah. Sudah menjalankan 10 hukum Allah. Bapak Ibu, 10 hukum Allah itu intisari dari Alkitab. Alkitab yang begitu tebal itu diuraikan. 10 hukum Allah itu intisarinya. Mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan, uraikan lebih rincinya. Bagaimana Anda mengasihi sesama manusia? Nggak boleh membunuh. Lalu membunuh diuraikan lebih jauh lagi. Berzina diuraikan lebih jauh lagi.
mencuri diuraikan lebih jauh lagi. Sama juga hari Sabat, intisari. Nah, kemudian Sabat diuraikan lebih jauh lagi. Oke, 10 hukum Allah tidak boleh diabaikan. Kenapa demikian? Karena 10 hukum Allah itu utuh. Kesatuan yang tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena itu, jika Anda melanggar satu dari 10 hukum Allah, Anda dianggap melanggar semuanya. Ini bukan perkataan saya, tapi perkataan Yakobus. Kita coba lihat apa yang diucapkan Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Oke, bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan jangan berzina. Ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Nah, Yakobus menjelaskan isi dari 10 hukum Allah. Dia kutip 2 hukum. Jangan berzina 10 hukum, jangan membunuh 10 hukum. Nah, kalau engkau tidak berzina tetapi membunuh, engkau menjadi pelanggar hukum juga. Dan yang lebih mengerikan adalah engkau langgar satu dianggap melanggar semuanya. Angkap nggak? Anda langgar satu, dianggap melanggar semuanya. Artinya apa? Anda hari ini umat Kristen hanya mentaati 9 hukum. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat, sudah dihilangkan. Ingat dan dikuduskan, sudah dilupakan, bahkan sudah dihilangkan. Dikuduskan, sudah nggak menjalankan hari Sabat. Kenapa bisa demikian? Artinya sudah ribuan tahun umat Kristen hanya pegang 9 dari 10 hukum Allah. Bayangkan 10 hukum Allah ditulis oleh jari Allah, itu pun berani dihilangkan oleh manusia. Hebat kan manusia? Bapak Ibu yang saya kasih, 10 hukum Allah ada hanya ada 2 hukum yang bersifat aktif dan 8 hukum yang bersifat pasif. Anda nangkap nggak apa arti aktif dan pasif? Aktif artinya harus dilaksanakan, dijalankan. Pasif artinya tinggal Anda hindari, Anda jauhi. Perhatikan, inilah isi 10 hukum Allah, yang mana aktif dan yang mana yang pasif. Oke, ini 10 hukum Allah. Nah, temukan nggak? Mana yang aktif dan mana yang pasif? Hukum yang pasif tinggal dijauhi. Ada kata jangan di depannya. Jangan, jangan, jangan. Artinya Anda tidak lakukan, Anda sudah taati firman Tuhan. Anda hindari. Misalnya jangan berzina, Anda hindari perzinahan. Jangan membunuh, Anda hindari pembunuhan. Anda sudah jalankan perintah itu. Tapi ada 2 hukum yang bersifat aktif. Yaitu ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu dan seterusnya. Tuhan dari awal menciptakan Adam dan Hawa, dia sudah menetapkan hari Sabat, hari ke-7 sebagai hari yang dikuduskan dan diberkati. Dari awal Allah ciptakan manusia, Allah sudah tetapkan 1 hari ibadah untuk manusia. Tapi sayang, hari ibadah itu dihilangkan. Siapa yang menghilangkan? Hari ini Anda berlibur hari Minggu. Yang menetapkan hari Minggu sebagai hari libur adalah Raja Konstantin, Raja Romawi tahun 321. Nah, kemudian dia menghilangkan hari Sabat dan kemudian mengganti hari ibadah menjadi hari Minggu. Itu dilakukan oleh para pemimpin gereja waktu itu di tahun 336 dalam kongres, namanya Kongres Laodikia. Jadi yang Anda ikuti itu keputusan manusia. Kongres Laodikia. Oke, ingat kuduskan hari Sabat. Lalu ingat hukum yang aktif adalah hormati ayahmu ibu. Hanya 2 hukum yang aktif. Artinya harus dijalankan. Tapi Anda sudah lupakan dan sudah hilangkan hari Sabat. Makanya banyak orang Kristen sudah berzina, sudah membunuh, sudah mencuri tanpa disadari karena melanggar hari Sabat. Karena Yakobus sudah katakan, engkau tidak berzina tapi membunuh, engkau melanggar hukum juga. Engkau melanggar satu dianggap melanggar semuanya. Lihat kembali perkataan Yakobus tadi. Oke, betul? Engkau melanggar satu, daripadanya engkau melanggar semuanya. Betapa mengerikan. Kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari Sabtu. Oke, hari Sabtu. Karena itulah gereja kami beribadah di hari Sabat. Dan lalu yang terakhir, pembasuhan kaki. Nah, ini hilang juga dari gereja-gereja. Pembasuhan kaki.
Padahal pembasuhan kaki itu perintah Tuhan Yesus yang harus dilakukan karena ada hubungan dengan keselamatan. Namun telah dilupakan dan diabaikan oleh hampir semua denominasi gereja. Kenapa bisa demikian? Karena ada kesalahan tafsir. Kita lihat bahwa basuh kaki itu perintah Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perhatikan, wajib saling membasuh kaki. Dijalankan nggak? Harus dijalankan. Lalu ada yang berkata, Pak Nathan, basuh kaki kan itu pengajaran, mengasihi, melayani, mengampuni. Saya tahu, pengajaran. Di basuh kaki itu ada dua bagian. Bagian pengajaran, bagian sakramen. Nah, yang bagian sakramen itu harus dilakukan. Oke, makanya ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Perhatikan kata sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu, artinya Tuhan Yesus ingin murid-murid melakukan pembasuhan kaki kepada jemaat gereja awal. Nah, apakah jemaat gereja awal ada basuh kaki? Ada. Ada ayat nggak Pak? Ada. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-10. Basuh kaki masih dijalankan di gereja awal tapi hilang hari ini. Nah, apakah basuh kaki ada hubungan dengan keselamatan? Kita baca dialog Tuhan Yesus dengan muridnya. Yohanes 13 ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jadi waktu itu Yesus kumpulkan muridnya, dia basuh satu-satu. Sebelum giliran Petrus lihatin terus Yesus basuh kaki. Dan dia mulai berpikir, kayaknya yang dilakukan Yesus terbalik deh. Seharusnya kami yang membasuh kaki Yesus, bukan Yesus membasuh kaki kami. Siapa sih kami? Maka ketika giliran Petrus mempertanyakan, Tuhan, enggak salah ya engkau mau basuh kakiku. Aku ini siapa? Aku ini orang berdosa, aku tidak layak terima basuh kaki dari engkau. Dan Yesus katakan di ayat yang ke-7, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau mengerti kelak. Artinya, Tuhan Yesus ketika membasuh kaki murid-muridnya, dia pasti punya tujuan, dia pasti punya alasan. Cuman Yesus belum jelaskan, nanti Yesus selesai basuh kaki ada kemungkinan baru dia jelaskan. Jadi Yesus praktek dulu, nanti baru teori. Apakah Petrus langsung terima? Lihat ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jadi bayangan Petrus, basuh kaki itu akan sering dilakukan. Sekarang dilakukan, jangan-jangan bulan depan atau tahun depan dilakukan lagi. Ternyata enggak. Jadi dengan kata lain, Petrus akhirnya kali itu terima. Oke, kali ini aku dibasuh kaki. Karena kan aneh, 11 temanku dibasuh, aku nggak dibasuh kan aneh kan? Tapi lain kali kalau udah basuh kaki, tolong jangan aku dilibatkan. Aku nggak layak, aku orang berdosa, aku orang kecil. Dan Yesus memberikan jawaban atas penolakan Petrus itu apa? Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Inilah tujuan utama pembasuhan kaki, tapi hilang dari gereja-gereja. Tujuan basuh kaki adalah mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Hai, Bapak Ibu, umat Kristen dimanapun Anda berada, Anda sadar nggak? Anda sudah kehilangan bagian dari Tuhan Yesus. Karena gerejamu, pendetamu tidak melakukan basuh kaki. Karena itu jika Anda sudah mengerti kebenaran ini, minta pendeta Anda basuh kaki. Kalau pendeta Anda tidak mau melakukan basuh kaki karena gereja di mana Anda berada tidak melakukan sakramen basuh kaki, oke, Anda datang kepada saya. Saya akan basuh kaki Anda satu demi satu karena supaya Anda dapat bagian dalam Tuhan. Penting sekali. Lalu bagian apa yang Tuhan tawarkan untuk basuh kaki? Kita lihat Ibrani pasal 13. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang kepada akhirnya kepada keyakinan iman kita yang semula. Perhatikan karena bagian dalam Kristus. Lalu bagian apa yang Tuhan Yesus tawarkan? Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus Kristus. Bagian panggilan sorgawi. Jadi jangan main-main dengan basuh kaki. Katakanlah, basuh kaki tidak ada bagian dalam Tuhan. Tapi ada perintah. Anda jalankan nggak? Kalau itu perintah. Kalau itu perintah saya jalankan. Walaupun tidak ada janji dapat bagian dalam Tuhan. Apalagi sudah ada janji supaya engkau dapat bagian dalam Tuhan Yesus. Lalu lakukan perintah. Karena memang ada perintah. Kalau saya melakukan basuh kaki atau suatu ajaran yang tidak diperintahkan Alkitab, saya salah.
Tapi kalau saya jalankan basuh kaki, saya menjalankan perintah Tuhan. Walaupun dianggap nyeleneh oleh banyak pendeta. Oh Pak Nathan mah ajaran ekstrim, masa basuh kaki? Ya susah ngomong Pak Bebo. Oke, kita lihat kesimpulannya. 5 doktrin gereja awal ini semua itu ada hubungan dengan keselamatan. Tapi saya nggak bisa jelaskan satu demi satu, terpanjang. Ini saja sudah 1 jam lebih. Kita lihat untuk baptisan, Anda butuh sediakan waktu 10 sesi pelajaran. 10 kali pertemuan. Perjamuan kudus 9 kali pertemuan. Roh Kudus 25 kali pertemuan. Pembasuhan kaki 7 kali pertemuan. Dan hari Sabat 20 kali pertemuan. Apakah cukup waktu? Perhatikan di sini. Total untuk mengupas 5 doktrin ini dibutuhkan waktu 75 sesi. 75 sesi. 71 sesi, sorry. Nah, 71 sesi berarti hampir 150 jam. Dengan catatan 1 sesi 2 jam. Oke, 150 jam hanya untuk belajar 5 doktrin ini. Mungkin Anda berkata, saya belajar di mana Pak Nathan? Oke, Anda bisa belajar lewat YouTube kami. Silahkan kunjungi link YouTube kami karena 5 doktrin yang berhubungan dengan keselamatan sudah ada di dalam link YouTube kami, namanya Bible Teaching Ministry. Kalau Anda benar-benar ingin mencari keselamatan, benar-benar ingin memperoleh anugerah keselamatan, Anda bisa belajar di link YouTube kami dan juga bisa menghubungi kantor sekretariat kami. Nah, di bawah ini Bapak Ibu bisa melihat inilah alamat kantor sekretariat kami, telepon yang bisa dihubungi, email yang bisa dihubungi. Tuhan Yesus berkati, semoga pengajarannya cukup membuat Anda bergetar dan bergoncang ini. Anda terima, bukan dengan kritis, bukan dengan kemarahan karena beda dengan Anda, tapi Anda coba selidiki lebih jauh. Kalau memang cocok bagi Anda terima. Kalau tidak cocok, anggap saja angin lalu. Karena saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami. Benar, salah, kembali lagi masing-masing yang menilai, masing-masing yang menafsirkan. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, kembali hamba-Mu sampaikan satu konsep keselamatan khusus untuk umat Kristen. Hamba-Mu mengajarkan kembali lagi ke ajaran gereja mula-mula, ke gereja awal. Karena itulah gereja yang ajarannya sesuai dengan kehendak-Mu, gereja yang Engkau dirikan di hari Pentakosta ketika Roh Kudus diturunkan, dengan ditandai 3.000 orang dibaptis. Kami ingin kembali ke gereja awal, karena saat itu belum ada macam-macam sinode gereja, maka gereja yang kebenarannya masih bisa dipertanggungjawabkan, masih sesuai dengan firman-Mu adalah gereja awal, yang saat itu walaupun sudah ada penyesatan, tapi mereka masih bisa mempertahankan kebenaran. Namun hari ini sudah begitu banyak penyimpangan-penyimpangan sampai apa yang diajarkan oleh murid-murid gereja awal telah hilang, khususnya basuh kaki dan hari Sabat. Semoga siapapun yang mendengarkan video ini, yang menemukan video ini, mereka bisa membagikannya lagi agar semakin banyak orang mengerti, menemukan kebenaran. Diberkatilah siapapun juga yang subscribe, yang membagikan video ini supaya makin banyak mencerahkan bagi banyak orang. Terima atau tidak, biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.